Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya. Sahabat religi yang berbahagia, sekarang kita berada di bulan Syawal dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Dzulqa'dah, dilanjutkan bulan Dzulhijjah, setelah itu bulan Muharram. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan bahwasannya bulan-bulan yang akan kita lalui bersama ditambah dengan bulan Rajab, yaitu 4 bulan ini di dalam Islam dinamakan Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang diharamkan. Dan ini memiliki keistimewaan di dalam agama kita yang sebagian kita tidak mengetahui yang demikian. Karena kita terbiasa dengan bulan-bulan Masehi sehingga kita tidak mengetahui kekhususan dari bulan ini. Maka izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mengingatkan keistimewaan bulan-bulan ini. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dan ini tertera di dalam Lauhul Mahfuz di hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan juga bumi. Minha 4 hurum. Di antara 12 bulan tadi adalah 4 bulan yang diharamkan. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya bahwasannya bulan-bulan tadi, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan ini adalah 3 bulan yang berturut-turut. Kemudian yang keempat menyendiri, yaitu bulan Rajab. Maka Nabi SAW menafsirkan 4 bulan tersebut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Dan ini adalah yang dinamakan bulan-bulan yang diharamkan. Dan ini adalah bulan-bulan yang agung, bulan-bulan yang istimewa, ketika dia disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang diharamkan, menunjukkan keistimewaan dari bulan-bulan tersebut. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tadi. Yang dimaksud menzalimi di sini adalah berbuat dosa dan maksiat.
Maksiat dilakukan, diharamkan di semua bulan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum," maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Menunjukkan keistimewaan atau besarnya dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram. Menunjukkan dosa yang dilakukan atau maksiat tidaklah remeh, bukan perkara yang mudah. Melakukan dosa di semua bulan diharamkan, tapi di bulan-bulan haram dosanya lebih besar sekali. Dan maksiat di sini umum, baik maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesyirikan, berdusta misalnya, ataupun maksiat-maksiat lain yang berkaitan, yang berhubungan dengan hak Allah, ataupun maksiat yang dilakukan oleh seorang kepada manusia yang lainnya yang berkaitan dengan hak orang lain, seperti durhaka kepada orang tua, menyakiti tetangga, menggibah. Dan ini adalah dosa atau maksiat yang dilakukan kepada makhluk. Dan ini dosanya besar, dan semakin besar apabila dilakukan di bulan-bulan haram. Oleh karena itu, jangan sampai kita meremehkan di dalam masalah ini. Maka mungkin jika dibandingkan dengan ribuan dosa yang dilakukan di luar bulan haram, maka satu dosa yang dilakukan di bulan haram mungkin lebih besar dosanya daripada ribuan dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Karena ini adalah bulan-bulan yang istimewa, yang di dalamnya beribadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kemaksiatan akan menjadi lebih besar. Demikian pula amal soleh juga dilipat gandakan di dalam bulan-bulan haram ini. Meskipun tidak ada amalan khusus atau dalil-dalil khusus tentang amalan tertentu di bulan ini, maka yang namanya bulan haram, segala kemaksiatan, segala dosa akan menjadi lebih besar, sebagaimana juga ibadah dan amal soleh juga dilipat gandakan di bulan-bulan tersebut. Tentunya apabila kita beribadah dan beramal di bulan-bulan ini dan menjauhi segala kemaksiatan di bulan-bulan ini, maka ini adalah bagian ketakwaan di dalam hati kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Maka yang demikian, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka yang demikian bagian dari ketakwaan di dalam hati kita. Dan di antara hal yang menunjukkan ketinggian ketakwaan seorang adalah ketika dia mengagungkan syiar-syiar Allah. Demikian, semoga kita dapat mengambil hikmah dari 4 bulan haram tersebut dan bisa menjauhi segala kemaksiatan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.